Bu Aisyah, sehat itu apa sih sehat? Sehat itu singkatan senang hati. Jadi indikatornya kalau hatinya senang, walaupun sudah osteoporosis, tetap sehat. Ya. Walaupun hari ini ada yang sakit kepala karena hipertensi, tetapi hatinya senang, senang hati juga kategorinya sehat. Ya, itu saja patokannya ya. Iya, maklum kadang-kadang usia gitu ya, ada sel-selnya yang memang sudah aus gitu, tapi hatinya juga senang, itu juga sehat ya. Kalau sakit apa Bu sakit Bu? Sakitnya singkatan salah kita. Iya, jadi kalau kita merasa sakit itu salah kita. Ibu mau sehat apa sakit? Nah, jadi harus senang hati. Indikatornya apa lagi senang hati Bu Aisyah? Senyum. Ayo senyum dulu semuanya. Ya Allah, subhanallah. Tabassumuka fi wajhi akhika shadaqah. Subhanallah, senyumnya keren banget ya. Iya, sudah ya. Senyum ikhlas tuh gampang, kelihatannya gampang. Ada dua ciri senyum ikhlas itu ya. Iya, sudutnya seimbang dan matanya mengkerut. Ayo. Ayo Bu. Iya, senyum seimbang kanan kiri, mata mengkerut. Itu ikhlas. Itu senyum betulannya. Jadi ibu yang merasa matanya sudah makin banyak kerutan, itu artinya tambah ikhlas. Ya. Jadi kalau bercermin, subhanallah, kenapa saya tambah ikhlas? Kenapa Bu? Makin kerutan. Ya, iya, ya. Jadi gitu. Aduh, saya mau lihat senyum sama mata mengkerut. Ayo mulai dari sini. Ya Allah. Ya, tahan 7 detik. Ayo saya hitung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Alhamdulillah. Ya. Karena ada orang senyum cuma 2 detik begini doang dia. Udah gitu miring senyumnya. Ya Allah, kayaknya Allah sudah bikin mengukir wajah perempuan itu cantik Bu. Tapi kalau senyumnya separuh cuman gini dong. itu bikin kesel yang lihat ya Bu ya. Iya, baik ya. Pokoknya patokan sehat apa? Senang hati ya. Makanya kurangi mengeluh sakit, karena langsung kita tahu, salah kita itu. Ya. Malu kan ngaku-ngaku ya, betul Ibu. Ya, baik. Saya diminta dengan sangat oleh Ibu Vera untuk mengulang modul. Perasaan saya selalu mengulang-ulang sebetulnya. Ya, gitu ya Bu ya. Kita ulang, tapi mudah-mudahan ya, karena saya yang terlambat, saya mohon maaf sekali saya terlambat ya. Saya tadi ngobrol sama Mbak Wiwi bilang ini kita kalau dihitung jam kayaknya udah sampai Batam nih, naik pesawat gitu. Ya maaf sekali saya terlambat. Sebetulnya saya keluar terlambat karena anak saya cari ijazah, waduh ngebongkar lagi ya. Dan kemudian disambut oleh truk yang banyak di sana ya. Tapi alhamdulillah sampai juga. Sepakat dulu sampai jam berapa ini, Punten? Mati ya? Ya. Karena kalau saya punya stok yang banyak. Sampai azan ya, sampai azan ya, bismillah ya, azan maghrib. Azan maghrib. Ya, hari ini saya disuruh cerita lagi sama Ibu Vera tentang otak. Tapi memang mohon izin modul kami selalu berbasis otak ya. Kenapa? Karena memang takdir Allah terhadap diri kita itu Allah simpan di otak masing-masing ya. Coba pegang kepalanya dulu Ibu. Ada otaknya. Mudah-mudahan ingat ya. Salam kenal juga buat ibu-ibu yang baru hadir. Ada yang baru hadir di room ya? Banyak ya? Ya, salam kenal. Saya Aisyah, saya ibu 5 anak, 4 laki-laki, 1 perempuan ya. Mudah-mudahan bisa panjang silaturahim kita insyaallah ya. Iya, iya. Kelihatan kah kalau saya berdiri di sini? Atau begini aja deh ya? Didorong saja ya. Ya, baik. Pria sama wanita itu memang sudah tahu lah beda ya, sudah tahu banget beda. Tapi berdasarkan penelitian di Institut Psikiatri London tahun 1999 ya, ternyata perbedaannya itu sangat fitrah, atau kalau bahasa kita dari sononya ya. Para ahli mengakui bahwa perbedaannya itu betul-betul ya bukan karena lingkungan, betul-betul memang ada proses penciptaan program yang berbeda. Sehingga apabila juga anak perempuankah atau anak laki-laki lahir kemudian diletakkan saja di hutan tanpa ada yang bimbing ya, perilakunya pun tetap nanti jadi perempuan.
jalannya tentu lebih rapat dibanding pria, gitu, ya. Dan laki-laki juga begitu, pada saat punya anak laki-laki kemudian disimpan di hutan tanpa ada membimbing orang tuanya, secara fisik tumbuhnya seperti laki-laki, kemudian perilakunya juga seperti laki-laki, ya. Tidak ada yang lebih baik atau lebih buruk. Kita juga sebagai perempuan, ya, nggak boleh menghina-hina laki-laki, gitu. Kenapa? Memang nggak ada yang lebih baik dan lebih buruk. Semua sangat baik, ya. Dan satu-satunya persamaan laki-laki dan perempuan itu, mereka berasal, kalau dari bahasa biologi, spesies yang sama. Masih ingat pelajaran biologi, Bu? Family, spesies, apalagi genus, star, itu ya, spesies yang sama, yaitu manusia. Artinya, sama-sama punya mata, punya hidung, punya mulut, punya organ yang sama, hanya mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki, ya, strukturnya ada perbedaan. Kulit pria, pada saat nanti akil balik, Bu, dermisnya tuh menebal. Kulit wanita tidak menebal. Maka tidak usah heran yang punya anak laki-laki dari kecil sampai SD masih mau dipeluk, dibelai, pas SMP sudah nggak mau. Karena nggak kerasa kalau dibelai. Kulitnya menebal. Makanya mereka lebih senang di apa namanya nih? Ya, pok-pok gitu. Ya. Suami juga begitu kan? Tapi nggak rasa kalau dibelai begini doang, Bu. Ya, ini yang bikin kita masuk surga. Siapa yang setiap malam masih mijitin suami? Ini, Bu, ini jembatan surga nih. Walaupun sambil kadang beberapa suami minta kurang keras. Masya Allah. Masih kurang keras. Pakai apa, Bu? Tapi yang santun dong, jangan langsung pakai kaki terus gembira. Yeay, jangan begitu. Punten ya, punten Abi ya, maaf ya, maaf. Kayaknya ngasih gak sopan. Ya, begitu. Salah satunya itu, ya. Next lagi. Ya, dalam Quran surat Ali Imran ayat 36 ya dikatakan, Bismillahirrahmanirrahim, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Laisa dzakaru kal unsa. Tidak sama. Tidak sama. Walaupun pernah suatu masa karena program keluarga berencana, tagline-nya apa, Bu? Laki-laki perempuan sama saja. Tetapi di Ali Imran ya, dan laki-laki tidak sama dengan perempuan. Ya. Lanjut lagi. Ya, dulu pernah saya kasih lihat ini ya. Ya, saya ulang sedikit lagi. Ayat ini kemudian direspon oleh para ahli. Banyak sekali. Saya hanya ambil ini saja ya. Ada pasangan Alan dan Barbara Pease, itu suami istri. Ini dokter, ahli saraf jiwa, neuropsychiatry. Ya, kotak-katik apa sih ya? Terutama yang paling menyenangkan kisahnya Mr. Alan dan Barbara Pease. Dia suami istri, hampir 25 tahun. Mereka dengan jujur mengatakan bahwa kita nih aneh ya. Kalau berjauhan kangen. SMS-nya miss you, me too gitu kan. Tapi kenapa ketemu di atas 30 menit? Kesel gitu. Akhirnya kata Mr. Alan begini deh, karena mereka dua-duanya peneliti ya. Aku teliti otakku, kamu teliti otakmu gitu. Ya sudah ya. Dan akhirnya penelitian itu berjalan cukup lama. Jangan salah, Bu, 10 tahun. Hasilnya tahun 99, berarti startnya tahun 89. Ya, next lagi. Apa yang diteliti? Kembali tadi otak, ya. Karena ini nanti sumber programnya, ya. Bahkan para ahli-ahli saraf yang memang juga belajar banyak tentang agama mengatakan bahwa takdir manusia itu memang Allah ciptakan dan simpan di otak masing-masing. Coba dibelai dulu takdir kita di kepala. Subhanallah, ya Allah. Lah ya, kok bisa begitu, Bu Aisyah? Iya, ya. Ini kan otak nih, otak jenazah ya, yang diformalinkan ya. Jadi formalin itu bukan buat tahu, buat ini. Ya, ini dilihat dari samping kanan ada otak besar, ada otak kecil. Ini batang otak ini yang jalan di leher. Kalau panjang ke bawah itu sumsum tulang belakang. Pegang dulu, ada sumsumnya. Ya, nah itu. Ini yang dilihat dari atas, ya. Yang kecil bagian dahi. Yang agak besar bagian belakang, karena di bawahnya ada otak kecil ya.
Di dalamnya itu banyak sekali struktur-struktur atau komponen-komponen otak. Tetapi sampai detik ini penemuan para ahli mengatakan di dalamnya ada 100 miliar sel otak. Istilah kami di dunia kesehatan sel otak itu neuron, ya, neuron. Kalau neurolog ahli saraf gitu, ya, 100 miliar. Satu sel otak itu sama kerjanya dengan satu komputer tercanggih di zamannya. Ya. Anak yang lahir tahun 90-an itu berbeda dengan anak yang lahir tahun 2000, Bu. Kekuatan sel otaknya. Ya. Siapa yang lahir tahun 68? Teman saya itu. Tahun 50. Udah beda lagi tuh. Ya. Iya. Tetapi jumlahnya sama, 100 miliar. Kalau satu neuron seperti komputer tercanggih, berarti ada berapa komputer di kepala kita? 100 miliar. 100 miliar. Dia nanti terbagi dua, Bu, posisinya ya. Yang di depan ini segini nih, pegang dulu, segini nih, Bu, segini nih ya, segini nih ya, sampai ke situ ya, sampai nanti ini ke belakang ya. Itu sel otaknya, sistem sudah ada, tetapi data belum ada, data-data belum ada. Yang di sini nih. Tapi yang udah tengah ke belakang sampai ke belakang, sistem ada, data ada, ya. Kita kalau belajar takdir kan terbagi dua ya, qadar dan qada. Qadar itu yang dasar, basic program. Qada itu yang didapat pada saat kita sudah lahir di dunia. Itu di otak ternyata. Yang depan ini yang qada. Ke belakang sampai ke atas telinga ini qadar, sudah ada isinya, tinggal dinyalakan. Sama kalau beli gadget, ada nggak isinya, Bu? Ada, tinggal dinyalakan. Tapi ada juga nggak yang kita masukkan data baru? Iya. Mereka ini semua nih, gadget-gadget ini mengikuti kerja otak. Ya, nah ini. Nah, wanita pria, program wanita pria itu sudah ada dalam takdir yang qadar. Makanya tadi saya bilang, kalau nanti punya anak laki, lahir, dibuang saja di hutan, tetap aja programnya ini nyala. Nyala, Bu. Yang nanti beda di sini. Apa? Tetap dia jalan kayak laki-laki gagah, tapi di sini ya, karena dia tidak pernah belajar pakai baju, maka pakai daun-daunan. Nah, di sini. Misalnya kalau di hutan. Tapi bahwa dia jalannya laki-laki, bidang dadanya laki-laki, ya, kemudian suaranya laki-laki, cara berpikirnya laki-laki, dia sudah ada di sini soalnya. Ya. Bahwa nanti dia berteman dengan singa, berteman dengan gajah dan sebagainya. Akhirnya belajar bahasa gajah, tahu Ibu bahasa gajah? Itu di sini yang takdir qadarnya. Maka akhirnya jadi apa tuh? Tarzan. Ya, begitu. Kira-kira walau alam salam ya. Nah, baik lagi. Teks. Ya, ini otak masih hidup ya. Ingat ya, saya selalu ulang-ulang. Di dalam otak itu karena ada komputer. Komputer bisa nyala karena ada listrik. Listrik ada di tubuh kita karena ada makanan dan minuman, air. Kalau Ibu kurang makan, tapi tolong airnya mesti cukup. Masih ingat teori dulu? Berapa kebutuhan air per hari? Berat badan dibagi 30, itu lebih detailnya ya. Ada yang masih 30 kilo, Bu? Ya Allah, Bu Vera 30 plus. Kalau 30 berarti dibagi 30 cuman 1 liter minimal per hari, minimal ya. Kalau 60, ada yang 60? Berarti 2. Yang 90 kilo berarti butuh 3. Semata-mata nanti itu gunanya adalah pembangkit tenaga listrik. Ya. Kita harus perhatikan listrik kepala kita untuk nge-charge. Selama ini kita selalu memperhatikan gadget kita ya, kurang charge-nya, cari panik, saking paniknya cari stop kontak, lupa minum kita. Padahal kita butuh air. Ya, lanjut. Masih ingat ya posisi otak kita begini ya? Alhamdulillah ya. Subhanallah. Untung Allah kasih lapisan. Lapisan pertama dari otak namanya menings. Ya. Habis itu nanti dikasih lagi batoknya, baru dikasih kulit kepala, baru dikasih lagi rambut. Coba kalau begini, Bu. Ingat, terbagi 2. Masih ingat ya? Terbagi 2 persis garis hidung. Rasakan lagi, coba rasakan lagi. Nah, tuh.
Dan tidak ada pengaruhnya dengan rambut belah pinggir, ingat. Takutnya ibu yang belah pinggir merasa kecil sebelah otaknya. Tidak, ya. Mau pakai belah, mau botak ya, dia tetap di tengah. Ya, ada otak kanan, ada otak kiri. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, saksikan, otak itu Allah buat bergirus-girus gitu, meliuk, liuk, liuk, agar 100 miliar sel otak tadi cukup di kepala kita. Ya, dibikin sedemikian rupa. Dia bikin sirkuit namanya. Kenapa? Satu neuron itu, Bu, yang ada di kepala kita, kabelnya panjang sekali. Betul-betul kayak kabel listrik. Betul-betul kayak gitu. Ya. Makanya dibikin seperti ini. Ya, lanjut. Nah, penelitiannya pakai MRI brain CT scan. 100 laki-laki, 100 wanita. Penelitian tuh mahal, Bu. Ya. MRI brain CT scan berapa di Indonesia? Ketutup nggak BPJS? Nambah duit sendiri ya. Makanya ya sudah, hasil penelitian ini kita ambil dan nanti kita langsung lihat lagi ke sunnatullahnya Allah dan membuat kita berkata, ya Allah luar biasa, ternyata memang ya manusia laki-laki perempuan itu ada program dasarnya. Ya, lanjut. Ya, saya udah pernah berapa kali kasih lihat ini, tapi kita ulang ya. Hasilnya ini, Bu, hasilnya ini otak laki-laki, ini otak perempuan. Terbagi dua kan tadi ya, right and left ya, kanan kiri, kanan kiri. Uniknya pas MRI masuk, blek, pertama yang terdeteksi apa coba nih yang merah-merah ini? Bicara, bahasa. Yang merah-merah itu program bahasa, takdir bahasa. Mana yang lebih banyak kalau ibu lihat di gambar ini? Perempuan, alhamdulillah. Laki-laki hanya di kiri saja, perempuan kiri plus kanan sedikit. Ini yang mendasari wanita lebih pandai bicara dan bisa bekerja sambil terus bicara. Masih ingat berapa jumlah kata-kata pada wanita per hari? Alhamdulillah, ini ujian nasional lulus nih. Laki-laki berapa, Bu? 7.000. Laki-laki yang pendiam 5.000. Siapa yang punya suami 5.000, Bu? Kurang lebih. Laki-laki yang senang bicara, yang memang punya watak pembicara, itu bisa sampai 9.000. Ya. Wanita memang 20.000 per hari, tapi ada juga wanita yang pendiam, yang kayak Bu Vera tadi. Sama saya juga. Yang pendiam 16.000. Ya. Yang banyak bicaranya katanya nggak ada di Indonesia. Di Itali jumlahnya 24.000. Dalam hati saya kayaknya Mr. Alan Amar Barbar Rapis belum kesini sih ya. Belum kesini. Belum ketemu sama kita ya.